Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Sohibul Sekar Langit Gus Zaidan, para pejabat yang berkenan hadir, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Danyon, Musbida dan Musbika yang saya hormati, Bapak Ibu, warga masyarakat dan jamaah yang sangat kami cintai rahimakumullah. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Saya meyakini qada yang baik dan yang buruk semuanya yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Kebaikan yang kita dapatkan itu juga dari Allah, musibah yang kita dapatkan itu juga dari Allah. Hati saya sama sekali tidak meyakini bahwa manfaat dan madarat itu disebabkan oleh manusia. Manfaat dan madarat tidak berangkat dari komentar manusia. Kebaikan dan keburukan tidak berangkat dari bulian manusia. Sebesar apapun manusia memuji tetapi Allah menghinakan, semuanya akan menjadi hina. Tapi sebaliknya, sebesar apapun manusia membuli tapi Allah memuliakan, maka kemuliaanlah yang akan dia dapatkan. Saya teringat perjuangan sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Beliau meninggalkan keluarganya demi mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair lahir dari keluarga kaya raya, keluarga terpandang di kota Makkah. Apa yang dia gunakan pakaian terbaik, parfum yang dia gunakan parfum terbaik, kendaraan yang dia gunakan kuda terbaik. Saat Mus'ab bin Umair menyatakan masuk Islam, dia dibenci oleh semua anggota keluarganya. Semua fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair semuanya dicabut oleh keluarganya. Ketika Mus'ab bin Umair mengikuti hijrah pertama kali ke Habasyah, semua keluarganya mencaci maki, kaumnya mencaci maki, semua orang meninggalkan Mus'ab bin Umair. Setelah pulang kembali ke Mekah,
Mus'ab bin Umair dalam keadaan jatuh miskin. Bahkan Nabi tidak tega melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Yang dulunya Mus'ab ini orang yang sangat terpandang, dengan pakaian bagus yang dia gunakan, dengan parfum mahal yang dia gunakan. Saat kembali dari Habasyah, bajunya compang-camping, bahkan terlihat seperti gelandangan. Satu kemudian dikatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, kalau kamu pengen kaya raya, kembali tinggalkan Muhammad wahai Mus'ab. Jangan kamu ikuti Muhammad wahai Mus'ab. Terbukti kamu masuk Islam, kamu menjadi miskin wahai Mus'ab. Apa yang kemudian Mus'ab lakukan? Apapun keadaan saya, daripada saya bergelimang harta, daripada saya berpakaian bagus, daripada saya tinggal di keluarga kaya tetapi saya tidak mempunyai iman, mendingkan saya tinggalkan harta demi cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika perang Uhud, ketika perang Uhud tiba, orang-orang kafir menyusun strategi. Inti dari pasukan Islam adalah Muhammad. Kalau kita ingin menghancurkan Islam, caranya gampang, kita bunuh Muhammad. Semua pasukan diarahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Semua penembak jitu, semua tukang panah hanya diarahkan kepada satu sosok. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu Umair, Mus'ab oleh Nabi tidak diminta untuk membawa pedang, tapi membawa bendera kebesaran umat Islam saat itu. Mus'ab, kamu tidak usah membawa pedang, tapi kamu pegang bendera itu tinggi-tinggi sebagai simbol kejayaan umat Islam. Maka mudah-mudahan semua yang membawa bendera terinspirasi dari Mus'ab bin Umair. Saat perang terjadi, semua anak panah diarahkan kepada Nabi. Mus'ab bin Umair mengetahui keadaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia goyangkan bendera yang dia pegang kanan dan kiri, sehingga tidak satupun anak panah menembus badan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga keadaan itu kemudian disadari oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan kepada Ibnu Qami'ah, wa Ibnu Qami'ah, ini anak panah belum bisa menembus badan Mus'ab. Kenapa? Karena dihalangi oleh Mus'ab bin Umair. Kalau kalian pengen membunuh Muhammad, syaratnya habisi dulu Mus'ab bin Umair. Maka Ibnu Qami'ah kemudian maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Tangan Mus'ab bin Umair yang memegang bendera ditebas tangannya sehingga lepas dari pergelangannya. Tangan kanan Mus'ab bin Umair hilang demi menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apakah Mus'ab menyerah? Ternyata tidak. Begitu bendera kejayaan itu jatuh ke tanah, tangan kanan Umair sudah terpotong. Yang dia lakukan adalah mengambil bendera itu dari tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Kembali dia kibaskan bendera ke kanan dan ke kiri, sehingga badan Nabi terlindung dari anak panah yang diserangkan oleh orang-orang kafir. Maka Ibnu Qami'ah kemudian menebas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Apakah Mus'ab bin Umair menyerah? Tidak. Begitu melihat Nabi diserang, dua tangan Mus'ab semuanya hilang. Dia ambil bendera itu dengan menggunakan lehernya. Tanpa tangan, Mus'ab masih melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan mengatakan kepada Qami'ah, ini kalau Mus'ab belum mati, maka Nabi belum bisa kita panah. Apa yang dilakukan oleh Qami'ah? Ditebaslah kaki kanannya, sehingga Mus'ab hanya memiliki satu kaki untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ternyata dengan satu kakinya Mus'ab tidak menyerah. Apa yang dia lakukan? Kembali dia ambil bendera itu, kemudian dia kembali melindungi Nabi dengan lehernya, menggunakan bendera yang dia pegang dengan lehernya. Kembali Ibnu Qami'ah menebas kaki kanannya sehingga Mus'ab terjatuh tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian saat itu anak panah menghujani Nabi Muhammad SAW, tapi mohon maaf, Mus'ab mengatakan, daripada anak panah itu menembus badan Nabi, aku ikhlaskan badanku untuk ditembus panah untuk melindungi Nabi. Sesaat setelah Mus'ab bin Umair mendapatkan banyak anak panah di tubuhnya, dia mengatakan, wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul.
Karena yang abadi adalah Allah, hayyun baqi adalah Allah. Maka kemudian Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, wahai Nabi, inilah caraku membuktikan rasa cintaku kepadamu, wahai Nabi. Bapak Ibu sekalian, gara-gara peristiwa inilah muncul satu ayat yang sering kita baca dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau nabi itu mati kamu akan menjadi murtad? Kata Allah. Yang ingin saya sampaikan apa? Cinta kita kepada nabi dibandingkan Mus'ab tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar, saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibuli oleh kaumnya gara-gara mencintai Nabi, dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah? Mus'ab kehilangan, tidak hanya kehilangan segala-galanya. Mus'ab kehilangan hartanya. Mus'ab kehilangan kedua tangannya. Mus'ab kehilangan kedua kakinya demi rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan Mus'ab menggembuskan nyawa terakhirnya demi melindungi Nabi. Apakah hanya atas nama popularitas saya harus menyerah? Apakah hanya atas nama viral saya harus menyerah? Maka saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, alaihissallahu bihakamil hakimin, hanya Engkau yang berhak mengadili aku ya Allah. Karena aku meyakini Engkaulah hakim yang paling baik ya Allah, Engkaulah hakim yang paling adil ya Allah. Saya meyakini Allahumma la mani'a lima aqaita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Mau semua orang membuli saya ya Allah, saya ikhlas asalkan Engkau tidak membuli aku ya Allah. Mau semua menghinakan saya ya Allah, saya ikhlas ya Allah asalkan Engkau tidak menghinakan aku ya Allah. Maka saat itulah kemudian saya bangkit. Tidak ada kata menyerah. Bukankah Allah mengatakan wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari sini kemudian saya belajar, saya kemudian dapat memahami bagaimana lingkungan orang terdekat saya yang dulu memuji-muji saya tanpa pernah klarifikasi ikut mencaci maki saya. Di situ kemudian saya paham mana yang benar-benar teman, mana yang kemudian bersembunyi seolah-olah sebagai teman, mana orang-orang yang baik, mana pengkhianat. Apakah kemudian saya kaget? Tidak. Dikatakan qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum wa yakunu ab'aduhum aqrabahum fal qurubu bisyu'ur la bil khudur. Miftah, kamu harus ingat, terkadang orang dekatmu yang akan menjadi orang yang paling jauh darimu, dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Ingat, sebab rasa cinta itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Sebelum ada masalah orang minta tolong Pak Danren, begitu ada masalah ikut membuli dan mencaci. Sebelum ada masalah utang duit, setelah saya ada masalah jangankan bayar, malah kesempatan untuk meninggalkan saya Pak Danren. Apakah Habib Zaidan meninggalkan saya? Tapi kamu kemarin hilang. Aku kemarin sempat mikir ketika kamu hilang, Habib Zaidan itu seperti es teh. Kenapa Habib Zaidan seperti es teh? Seger sih, tapi menyakitkan.
Maka Nabi mengatakan begini, kenapa kemudian akhirnya kita tetap bisa satu majelis? Nabi mengatakan, al arwah junudum mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kenapa kemudian akhirnya masih kita bisa satu majelis? Saya masih bisa sowan jenengan, jenengan masih bisa menerima saya. Ternyata ruh itu dulu saling mengenal. Ruh yang saling mengenal, ketika di dunia dia akan akrab, membuat sebuah komunitas. Sementara ruh yang tidak saling mengenal, dia akan saling mengingkari antara satu dan yang lainnya. Ruh yang saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh fitnah, walaupun kita dipisahkan oleh satu hal, oleh musibah, tetapi tetap akan bersatu menjadi satu komunitas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari dan menjauh dari kita, memang dari awal ruh itu tidak pernah mengenal kita. Fama tanakaro ikhtalafa, dia akan kembali pergi. Orang yang kelihatannya pura-pura baik dengan kita, itu mungkin termasuk fama tanakaro ikhtalafa. Di saat kemudian dia mempunyai kebutuhan dengan kita, kepentingan dengan kita, dia akan mendekat. Tapi kemudian seleksi alam dia akan menjauh. Maka seringkali saya mengatakan, kalau berangkat majelis tolong mukanya dibawa, sehingga di dalam majelis tidak sibuk cari muka. Jadi mohon maaf Pak, orang baik itu ketika ta'aruf, ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek kemudian dia berkomunitas disebut lokalisasi. Karena yang mau di situ orang-orang seprofesi. Mohon maaf, maling itu senangnya berkumpul dengan maling. Tukang parkir kumpulnya dengan senangnya kumpul dengan tukang parkir. Bakul es teh sukanya kumpul dengan enggak, bakul es teh sukanya tidak kumpul dengan bakul es teh. Bakul es teh sukanya menghadiri majelis. Menghadiri majelis. Mbuh niate dodolan apa yang lain, yang penting mereka hadir di majelis. Sopo ngerti bakul-bakul es teh itu walaupun niatnya jualan, tapi insya Allah besok masuk surga, tetap jadi bakul es teh. Makanya mohon maaf, kalau saya ditanya, Gus Miftah marah dengan kejadian ini, wallah enggak Bib, enggak ada urusan saya Bib. Bahwa kemudian saya menyadari ini sebagai bentuk cara Allah membersihkan dosa-dosa saya, amin. Maka kemudian dalam sebuah mutiara disebutkan jawahirul insan fi salasatin, mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Ketika saya membaca ini Pak, saya tidak mau menyerah. Yang pertama apa? Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat, sembunyikanlah kemiskinan sehingga orang menyangka seolah-olah Anda adalah orang yang kaya. Kita mungkin tidak semuanya ditakdir kaya oleh Allah, tapi mohon maaf, jangan pernah jual kesusahan kita di hadapan orang lain. Jangan pernah kamu nulis WA susah di status WA-mu. Tidak semua kontak yang ada dalam HP-mu peduli dengan statusmu. 99% ketika kamu nulis status susah di WA, 99% tepuk tangan. Ono aja mau tulis status jomblomu ning WA. Ora ono sing peduli, ora ono. Ora ono sing gagas. Mas Ante Waili, saya meyakini Zaidan itu jomblo yang keren, nggak punya pacar tapi banyak yang naksir. Santai Waili. Jadi jomblo itu saja, santai saja. Ingat, di dalam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu bukan siapa pacarmu. Gue aja guyu, gue viral meneh.
kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Jangan pernah menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Walaupun kamu miskin, tunjukkan bahwa kamu orang yang bahagia. Santai wae. Santai. Saya yakin kalau bapak ibu yang udah punya pasangan berharap majelis ini tidak lama-lama karena malam Jumat. Santai saja, Bib. Al-wahdatu huwa an tasma'uhum wa anfa'ahum wa la tajidu may yasma'u wa yafhamuka. Kesendirian itu adalah engkau mendengarkan dan memahami orang lain, tapi tidak satu pun yang mendengarkanmu dan memahamimu. Santai wae. Saya berharap dia segera nikah. Niatnya sudah ada dan alhamdulillah. Insya Allah besok Habib Zaidan nikah tanggal kalih sinten. Saya belajar dari pengalaman ini, Bapak, tolong jangan pernah tampakkan kefakiranmu di hadapan orang lain. Saya mencintai para penjual, tapi ingat, kita berjualan tolabul halal, bukan tolabul welas, bukan tolabul mesakil. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan mohon maaf, cecak yang merangkak di dinding, merayap di dinding, dia diuji oleh Allah dengan rezekinya yang terbang berwujud nyamuk. Kalau harus protes, cecak itu harusnya protes. Dia tidak bisa terbang, kenapa rezekinya harus terbang seperti nyamuk? Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Jawabannya adalah nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Nyamuk COD, Sherlock, kemudian dimakan sama cecak. Jadi mohon maaf, kita nggak usah menjual kefakiran kita kepada siapapun. Ora bakal ono sing peduli karo awakmu. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kenapa? Saya sering mengatakan, Gus, kenapa Gus minta mundur? Saya bilang, saya lebih baik kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Saya lebih baik kehilangan jabatan karena Allah daripada kehilangan Allah hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan. Yang kedua, apa kemuliaan manusia? Kitmanul ghadab hatta yadhunnun nas annaka radin. Menyembunyikan rasa marah sehingga seolah-olah orang melihatnya kamu adalah orang-orang yang ridho. Nah, kita hari ini berada di majelis BB9. Saya mau cerita soal sohibul majlis. Sohibul majlis BB9, Kiai Haji Al-Mukarram Imam Syajar. Syajar itu artinya pohon. Mila lumrah lak jaroki atos kaya wit. 15 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu saya kenal sama yang namanya Imam Sajaroh, atau bahkan 20 tahun yang lalu. Saya dulu kenal anak ini di jalan. Sebagai apa? Jujur saja, sebagai sohibul khomer. Gus Jaroh ini ketua pangunci paguyupan ngunjuk ciu. Saya ngaji dari Bantul Giriloyo, dicegat di hadapan Brimob. Amplop saya diminta. Saya masih ingat isinya 250.000. Bah, amplopnya tak jaluk. Nggih apa nggih nambahi tuku botol. Ini bukan aib, tapi ini sejarah bahwa semua orang bisa berubah. Nggak ada yang mengira dulu sohibul khomer, sekarang ulang tahun BB9 berhari-hari bikin acara. Walaupun malam hari ini perasaan saya nggak enak, karena tadi WA saya, bah Beb Zaidan rongono amplop. Saya ketemu dengan seseorang namanya
Mbah HDWR, Haji Dalwari, yang punya juragan tenda itu. Beliau mengatakan sama saya apa? Gus, kula nitip jaroh Mang Openi. Saya sowan ke Lempuyangan, Bu Nyai Daldiri, ibunya Gus Karim yang mimpin Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing. Beliau mengatakan apa? Gus, kula nitip jaroh. Saya ketemu ibu angkatnya Gus Jaroh di Gedong Kuning. Beliau mengatakan apa? Gus, dari semua orang ketoke sing iso ngopeni jaroh mung awakmu. Aku nitip awakmu Gus ya, tulung jaroh diopeni. Kula mikir, iki menungso apa wedhus kok kon ngopeni. Ternyata gak gampang, Bib. Perjalanan saya kemudian mulai saya berniat ngopeni Gus Jaroh ini gak gampang. Kejadian Gus Mang mriki di kafe ngopo Gus Jaroh ngantemi wong, tangannya berdarah-darah Pak, berdarah-darah. Saya langsung datang, bener kula kon gelut menangan sak janjane iki untune utuh kaya awake dhewe. Ning mergo sering gelut diwantemi dadi ompong niku. Iki sejarah ngoten niku. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa agama ini hadir untuk liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bahwa semua orang itu punya harapan untuk menjadi baik. Di kanca-kanca BB9. Saya menyampaikan ini bukan membongkar aibnya Jaroh, tetapi supaya kita bisa banyak belajar dari Gus Jaroh. Saya ditelepon lagi, Gus Jaroh ning polsek. Ngopo? Ditangkap karo polisi mergo nggawa pedang ning Lempuyangan. Gue pedang kelewang panjang. Saya datang ke polsek, saya jaminkan diri saya untuk membebaskan Gus Jaroh. Akhirnya anak ini mulai berusaha. Apa usaha? Usaha pertama kali dagang wedhus di bulan Idul Adha. Makanya kenapa dia disebut Sohibul Ghanam, kancane wedhus. Waktu itu utang saya 10 juta dan begitu selesai Idul Adha, wedhuse entek, duwite yo entek. Orang ini ketemu sama saya, tak takoni, kowe ngopo? Ndelik terus. Kula izin, Mbah. Lah ngopo kok izin? Dagangane wedhus telas tapi duwite nggih telas. Lah kok iso? Nggih, Mbah, wong bojo kula kathah. Ya Allah. Dari semua perjalanan itu nyuwun sewu, Beb. Kenapa kok saya sabar? Saya meyakini bapaknya Gus Jaroh itu wali. Namanya Mbah Hadi. Orang mungkin Mbah Hadi ki orang dongake Gus Jaroh. Enggak mungkin, enggak ada satu cuil pun doanya Mbah Hadi yang tidak nempel ke Gus Jaroh. Mbah Hadi tak ceritani, Beb. Kita enggak ada apa-apanya dengan Mbah Hadi. Mbah Hadi itu kalau wirid, kalau dzikir, beliau berada di kamar 40 hari nggak akan keluar kamar walaupun bajunya kotor selama tidak najis. Wiridnya nggak mandek-mandek. Itu namanya Mbah Hadi. Jadi nyuwun sewu kadang-kadang keluar dari kamar bajunya lepek. Maka yang dicontoh dari Mbah Hadi yang nurun ke Jaroh itu ada 2. Siji leteke. Nomor loro soal bojone. Sing paling kuat ngopeni mung loro, Yeni karo Puput. Dan Gusti Allah ki adil. Gak ibojo sing model ngoten niku, Mbak Yeni rada kalem. Mbak Puput serdadu, Beb, gitu loh. Itu ujiannya Jaroh luar biasa. Kula mengatakan, ya Allah, mboten mungkin dongane Mbah Hadi niku mboten jenengan tampi. Niki anake wali mesti bakal berubah. Itulah yang membuat saya sabar. Nyuwun sewu, jenengan pirsa cemplon. Cemplon itu telo diparut, dicampur klopo, tengahnya diwenehi gula digoreng. Pak Kiai. Ora klepon.
Aku ngerti ngopo Habib kok kelingan klepon padahal aku ngomong cemplon beda. Kenapa kamu ngomong cemplon? Ngomong klepon? Ya karena kamu belajar dari klepon. Enak pecah di dalam. Klepon. Mbah Hadi niku nyuwun sewu, ngersake dahar cemplon. Begitu mau minta sama Bu Nyai, beliau mengatakan begini, jangan-jangan iki nafsu. Untuk membunuh nafsu makan cemplon, Mbah Hadi bapak Ego Jarah niku nyuwun sewu. Dikir fidak semalam suntuk, fidak kubro. Maca tahlil la ilaha illallah dhewe ping 100.000. Dari maghrib sampai duhur baru selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai selesai. Berapa hari beliau melakukan itu untuk membunuh nafsu makan cemplon? 7 hari 7 malam. Ini nafsu, ini nafsu, ini nafsu. Sampai 7 hari 7 malam. Bar pitung dino bapak Gus Jarah niku tetap ngersake dahar cemplon. Akhirnya beliau mengatakan, oh iki bukan nafsu, jangan-jangan aku pengen tenan mangan cemplon. Dawuh kepada Bu Nyai, Bu, aku gawekno cemplon. Sama ibunya Gus Jarah itu digorengke cemplon. Baru dimakan 1 gigitan. Mbah Yai Hadi mengatakan apa? Landene cemplon ki rasane mung kaya ngene. Untuk menebus kesalahan 1 gigitan makan cemplon, Mbah Hadi kembali dzikir fidak 7 hari 7 malam fidak kubro. Wih bapak nih, mbahasan anak salate mat kolam cing, komat teko salam plencing. Itu Mbah Hadi. Wallah. Mbah Hadi niku Pak nyuwun sewu, jenengan sing ashabul lempuyangan. Mbah Hadi itu kalau poso menawi buka hanya minta air panas 1 gelas, kemudian ngerebus cabai itu direbus 7. Sebelum minum air cabainya dikeletus. Ketika ditanya, "Bah kok ngoten?" "Heeh, nggih mateni nafsuku." Itu Mbah Hadi. Maka saya meyakini iki piye-piye anake wali, cah iki mesti iso berubah. Singkat cerita, bar kecelakaan numpak mobil ning ring road. Ndelalah mobilnya balik Pak, balik kelingan mboten ambiar Pak. Mobilnya itu nggak cuman terbang Beb, nggak cuman balik, mabur Beb, gitu. Wung buk 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 buk, ndelalah orang mati. Niku akhirnya janji kali kula napa? Bah, kula janji pengen dadi kalau wong apik. Itu dalam keadaan berdarah. Itu kalau ndelok kecelakaane, lak Gusti Allah ki rasa yang karo jarum. Nyuwun sewu. Modar bocahku, modar. Tapi kemudian saya mengatakan apa? Kan kula nyuluke jaman menika mboten Gus tapi guys. Iki Allah ki sayang karo awakmu. Kula ora ndang tobat. Hati-hati lho, Allah masih memberikan kamu kesempatan hidup kedua kalinya. Ngoten, Mbah. Kowe tobat. Singkat cerita dari peristiwa itu kemudian Allah anugerahkan tanah wakaf ning Ngentak yang kemudian menjadi pondok pesantren Ibnu Hadi. Allah sudah mulai kasih di situ. Kemudian kula kedah pripun Mbah, kowe gawe majelis malam Selasa itu sekaligus meresmikan pondok pesantrennya. Takon Jarah sing resmekke sapa, sing modali sapa? Saya diundang kon ngresmekke pondok sekaligus majelis malam Selasa. Malam Selasa apa itu? Wage, karena beliau mondok di Kewagean. Saya disuruh meresmikan. Saya masih kelingan bersama Abah Yai Thaifur Purworejo. Mbah Yai Thaifur Purworejo. Kemudian apa? Hidupnya Jarah ini mulai berubah. Sing maune elek banget dadi elek titik. Penampilannya sudah mulai berubah. Mau numpak motor akhirnya di mobil. Neng sing tetap istiqomah mung siji, anggene nambah bojo. Itu istiqomah. Malah ngene aku ngene dan. Ayo gagah kula babah kula elek ireng ngomong bojone nambah. Lah jenengan sugih ganteng bojone siji. Cien. Oh tak pateni kowe aku. Maka kemudian hari ini ketika Allah menampakkan kun fayakunnya orang seperti Jarah Pak. Mergo dongane bapakne seperti itu. Menjadi orang yang luar biasa. Pelajarannya satu Bapak Ibu. Lan jenengan rumangsane lan duwe wong tuwa sing top. Ayo diniati piye carane awake dhewe saiki gawe keturunan sing top.
Jenengan sakniki rekoso lungguh ning lapangan seadanya, diwangi kesel, diwangi capek, nderek niat marang Allah, ya Allah kula sakniki angsal rekoso tapi anak putu kula ampun rekoso ya Allah, amin. Mbak-mbak niki sing hadir, ya Allah ya Rabb, wong tua kula wong biasa-biasa mawon, kula niat nderek majlis niki ya Allah, kula nderek ridhone jenengan, muga-muga kula angsal jodoh sing saged dadi imam sing saya kagem kula ya Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, punya harapan. Mila wong-wong niku mbiyen buli kula, Miftah kowe ngopo ngurusi Jaroh? Jaroh ini selalu menjadi saksi, Pak. Di saat saya dibully, dia orang yang pertama kali datang ke pondok. Wingi kula sowan Pak Son Haji bakule es mriko, isu-isu subuh jam 6. Jaroh mun teng mriku. Tak takoni, kowe ngopo rene? Saya tidak akan pernah membiarkan Abah di dalam keadaan susah. Niku Jaroh. Bocah rupane preman kaya ngono kok atine ya preman tenan gitu. Mila aku sayang ngerti aku. Jaroh rene Jaroh. Wani ra nggo bojo loro-loro nih. Dikira kula ngedabrus mang takon dhewe karo bocah sing kelo omongke niki bener napa mboten. Rene Gus, ngapunten. Cobi dijawab Gus. Nggih. Sing kula aturke wau ngedabrus napa bener? Kula kenal beliau 2024. 2004. Untung aku ora tak jawab pinter aku. Kula Mbak pengen digobloke Mbak. Pengen jadi miliarder. Lah wingi iki tak kadene ngene. Mbak, kan takon aku ngene, Beb. Bah, Pak Son Haji pripun? Alhamdulillah wis tak budalke umroh. Oleh duit lebih dari 2 miliar. Omahe direnov, oleh motor 3, Tosa 1, mobil 1, anake di KI beasiswa. Jaroh ki malah jawab ngene, Beb. Ngerti on jenengan gobloke sugih, kula diuyuhi mawon urun. Amun duyuwe ra kelong. Saya kenal beliau Abah Miftah itu 2004. Dulu beliau tak tegak di depan Brimob. Setiap pengajian beliau tak SMS, belum ada WA loh, Pak. Belum SMS. SMS dulu. Gimana, guys? Loh, kita itu soulmate ya, Bos. Jadi 2004 terus beliau setiap pengajian saya ingat, Pak. Dulu ngaji di Mugiri. Terus tak mintain, alah amplopnya mikir kata seket. Kata seket saya kok ya larangin apa sih padahal ngajinya ya bodoh aku. Kurang sepiro, Beb, kurang sepiro. Saya ngimami sholat subuh. Allah. Buka hati ya, Pak. Saya masih ikut mertua. Kalau tak cerita dewe mawon. Cerita dewe. Oh iya, cerita dewe, Pak. Dari omong aku. Izin dan Pak dari Pak Kabinda, Pak. Oh, ada Pak Kabinda lagi, enggak kita Pak Kabin. Makasih Pak Kabin. Ada Pak Danyon. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Beliau ini Pak Danrem, Pak Kabinda, Pak Dandim, Pak Danyon. Kalau itu Danyon 403. Kalau Gus Jaroh Danyon 403. Cetok aku sing mabuk kuwi ngarep masjid. Nggih, apa? Kula nate tak suruh nglebokkan di teras. Memasukkan kok nglebokkan iki lho, memasukkan ke teras. Kan kalau beliau kan dulu itu ngaji di kafe-kafe ya ta? Nah, saya kan di mana-mana ngaku saya itu adiknya Gus Miftah gitu. Karena salah satu kunci password masuk di hiburan malam agar gratis nyebut jenenge Gus Miftah. Itu gitu, sudah. Ini bujuku ora nusul lho, ajar lho. Bujuku melu itu. Masa lalu ra apa-apa. Ora apa-apa ya. Setiap orang itu punya masa lalu dan setiap orang punya masa depan. Kulo nggih nuntun jenengan, Pak. Terus saya dimasukkan, dikasih sekelan.
Sekran campurannya salah nih. Diaturke sekran ki apa? Piceran. Piceran, sekran itu yang pakai gini tuh, yang kayak teko. Ada red label, ada coffee. Kuwi ana loro jenise, ana sing soft karo sing hard. Pertama hard dulu. Soft dulu. Soft dulu, set. 2 jam entek habis. Tak cari orangnya hilang, ternyata pulang ngimami sholat subuh 3:30. Iki pengalaman orang ditiru, tak ajar kabeh. Wis ta meneh ini sampai tahadus binikmah saya dengan beliau, muga-muga dadi akhun fillah. Amin. Bacine kok gendho kok iso dalil barang ngono kaya. Jarine ape anak wali ya. Pun terus akhirnya pun kan nanggung ngombe niku. Iki ming critane mbiyen, ngombe niku lek ming nanggung ngeten ora penak. Ngombe set medar. Langsung turu kelas biasanya gini. Akhirnya saya kurang. Saya memarani, mendatangi. Mabuk niku bebas ya. Saya ndugeni abahe sowan abahe. Abahe entase wonten kula dadi sumber kula dadi UPN niku. Ternyata kula duduk. Wah. Abahe sak napa besar banget arep mlebu ning masjid. Oh, tambahi. Kula kene nambahi. Sik tak salat sik. Akhirnya salat beliau iki salat ngimami teng masjid UPN niku. Bareng iki assalamualaikum cepet kesuwen Mas Wiridan. Nggih bener, Pak. Iya. Ada. Keluar dikruyuk sak masjid. Halo. Balik iki lak status e jalan arep dikruyuk sak masjid. Gara-gara kula bengoki imame tak jalui duit ning arep tak nggo ngombe. Niku perkara elek aja ditiroke. Halo. Gitu sing ra ngerti, oh jebul Gus Jarwo ya gendho to. Lah kalau ya repot ya. Tapi buat kula mboten gelo sama sekali. Karena kita yakin sangger ati kula panjenengan tetep matek ta'alluq dhateng Allah, insyaallah kula panjenengan paring selamat dunya akhirat. Nggih. Sing lucu niki, Bib. Sing mabuk ning teras, begitu mabuk njaluk diterke ning sarkem. Nah, iki tapi mau dolan. Iki apik. Mboten, kula itu kan pas itu ini orangnya ada ini Lurah Sarkem mana? Tuh, ada itu. Itu Lurah Sarkem itu. Loh, ini kulil hakau wala kana murad. Katakanlah perkara itu walau itu perkara itu menyakitkan. Tak terkait numpak motor apa? Motor Vario biru. Vario biru. Ini gue asain kanan doyak DC. Loh, mboten. Tenang bos. Please deh. Iki nggih, akhirnya kan kula kenal kabeh preman-preman Sarkem. Wes, pokok kenal kahaban. Tak kenal juga. Lo tahu Abah itu hiburan-hiburan malam, tapi belum pernah ke Sarkem. Pikiran saya. Ayo Pak, pulang ke Sarkem Pak. Lebulah kita berdua di Sarkem. Abah Miftah dan Jarwo Pedus. Masuklah di situ. Wah, saya depan sendiri geleng. Wah, aku harus mengenal Gus Miftah. Wong kene aku tak kandhani tak sadar ben ana pengajian. Wah, jebul aku mlebu iki apa wis ngerti Abah Miftah. Jebul luwih kondang aku tadi pada dia. Kaget lho. Masyaallah, ternyata beliau Abah luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Pertama beliau mbadali saya itu di Wates, Beb. Ya. Kulon Progo. Lah, yang diundang saya nggak bisa datang, beliau naik panggung. Kalimat pertama jamaah ketika saya nggak datang, yang datang Gus Jarwo apa? Grandong. Sing ditunggu Gus Miftah, sing teko Grandong. Maka dulu sempat dapat julukan Ustadz Grandong. Saya ditangkap sama Pak Koramil. Betul. Jadi saya itu pertama kali saya di daerah Brambang mewakili beliau, mbadali beliau, mewakili di di Kulon Progo. HP-ne beliau dipateni. Perintah, tapi di paten itu pertama kali beliau batalnya. Akhirnya saya menteko di sana. Teko. Saya mendatangi di sana. Tidak ada yang percaya kalau saya batalnya Gus Miftah. Soalnya numpak taksi. 1 numpak taksi, 2 sandale pink. Sandale ya itu. Betul. Saya itu nuwun sewu. Saya itu anunya awol-awol
Ya tadi pas bener, saya itu sebenarnya abah itu salah. Saya ada 3. Abah itu ahli tirakat niku sing anak putune 10 niku ora ono sing iso nurokke. Nirokke siji napa wau ngendikan apa napa? Leteke. Lho. Kita pos bojone sing tambah ning klothok. nggih. Lalu Sahal rawani sahal. hal mboten wani wong gek arep nyenengi wong langsung disidang sak omah. Langsung diceramai karo wong tuwa. Kowe arep melu-melu karo Kamas Mujarah, kowe lunga saka njejeren rasah nggawa anakmu. Ada glinding. Ini sahal. Wis aja ta kula wis to. Wong nuwun sewu tak kandhani kula ngomong sahal-hal. Wayuh ki ora enak, wis tak wakilane dhewe wae. Kula ngoten iki. Terus pada akhirnya saya datang di majelis 10 menit, saya dicekel Koramil, saya cekel Polsek, nek dikira saya mengaku, aku Gus Miftah ditelepon-telepon nggak bisa. Akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 pada akhirnya apa? Dia bilang, "Ya wis lha piye meneh? Agus Miftah rasa ditelepon ra teko-teko." Ya akhirnya dunggahke, pun dunggahke wis sing nyekel kula tak onek-onekke ning dhuwur panggung. Tak bales genti der rumangsane aja wong aja ndelok fisik, aja ndelok kesik, ndelokke ngono. Materi pertama yang dicontoh Nggih. itu imam sholat taltil tul. Tul, ada tul. Jadi- Inna anzalna itu. Nah, ini anzalan. Jadi dia itu yang nyontoh pertama kali, Bib. Kula niku alhamdulillah nek nyontoh jenengan saged padha, ning ngaji padha amplope. Jadi yang pertama kali dicontoh ngaji saya itu guyon saya taltil tul. Jadi no imam, adzan dhewe, pujian dhewe, qomat dhewe, ngimami dhewe. Lah makmum ya dhewe. Ghairil maghdubi gaya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing diwaca inna anzal, ndelala salah. Lah sing dicontoh jarah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah, kudune til, macane tul. Makmum bengok til. Imamnya ngeyel, imam senior dibaleni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmumnya saya banter til. Yang ketiga kalinya akhirnya benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wah, makmumnya alhamdulillah. Diteruske salah meneh imamnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kudune tul macane til. Akhirnya makmum bengok tul. Gitu kan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bener. Yang ketiga kalinya imamnya bingung. Lailatul apa lailatul? Til tul. Tul til. Ndelalah jaroh ki rekane neroke salah. Angel. Jadi maksud kula ngeten, kenapa manakibnya Gus Jarah kula aturaken. Siapapun di antara kita hari ini yang pernah punya dosa, punya salah, seberapa besar pun salahmu, seberapa besar pun dosamu, jangan pernah berputus asa. Yakin ampunan dari Allah pasti akan datang. Saat saya ketemu kiai saya di Jakarta, beliau mengatakan begini, "Le, kamu gak usah malu. Kamu sudah minta maaf kalau toh itu sebuah kesalahan. Kamu bukan koruptor, kamu gak makan uang rakyat. Kamu gak usah malu." Tadinya Bib nyuwun sewu, aku ketemu wong kisin, Bib. Seolah semua orang melihat saya enggak. Ternyata Allah buktikan, Bib, saya umroh. Ketemu masyarakat Indonesia di sana, semua mengatakan, "Bah, sing semangat. Jenengan bukan koruptor. Anda tidak makan uang rakyat, Anda tidak merugikan rakyat." Makanya nyuwun sewu, pelajaran yang kita ambil dari Gus Jarah malam hari ini adalah seberapa banyak pun kesalahan kita, ingat Allah itu maha pemberi ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Kowe nggawe acara bengi iki tak piro? Kawan 100 kali dosa juta. Wah, sugih tenan kowe. Anak buah Abah Miftah. Ya wis. Apa kudu nyumbang ra bengi? Wajib. Tasku gurune tasku Ndre. Sallallahu Muhammad. Berat. Masya Allah, Allah Akbar.
La haula wala quwwata rasa ngarep-ngarep sing akeh. Yusnya tak sumbang 100 juta. Sallallahu Muhammad. Guys, kita ke kafe mana malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada kenakalan sudah cair. Dara, tas Dara. Alhamdulillah, saya mewakili selaku Dewan Suro Brigade Bintang 9 mengaturkan yang berjuta tinggi ya. Berjuta-juta, 100 juta. Matur nuwun sama Abah Miftah. Pokoknya semoga Abah Miftah selalu diberikan keistiqomahan untuk membimbing kami, khususnya saya, dan insya Allah beliau selalu akan kita direi zahirun wa batinan dunya wa ukhron, dan semoga semua perjalanan-perjalanan yang kita telah, aku bingung lewatnya kedua ini otakku ini bingung arah gua apa. Bojoku ngacung seman Allah skincare bu Raisa ini ngurusi mujahatan. Maaf nggih, ini saya zahirun wa batinan, saya supaya mengikuti beliau itu gini, kenapa kok saya itu mengundang majelis-majelis akbar, karena satu, Brigade Bintang 9 ini bukan semuanya dari kalangan orang baik. Hampir mayoritas 75% dari teman-teman di jalanan. Ini sebenarnya juga bimbingan dari beliau Abah Miftah yang dibimbing dari 2004 yang lalu, yang notabene Abah sudah lebih naik, hanya saya yang mau beni di bawah. Makanya di pas bawah itu kekurangan dana, yang ditabung-tabung dok, akhirnya hasilnya seperti ini. Maksudnya apa? Pokoknya istiqomah berkah dari Abah Miftah. Muga-muga kula panjenengan sedaya nggih kersa ikhlas ndongake Abah Miftah. Jenengan kula matur jenengan mengjawab, jenengan tetap istiqomah kali Abah Miftah. Jenengan tetap mengharapkan Abah Miftah berhenti untuk berdakwah atau tidak? Untuk selalu ahad paing praing apa mboten? Selawatan lanjut apa mboten? Rutinan gini Habib Zaitan wonten Pondok Raji terus napa mboten? Mugi-mugi dados mudawamah ila yaumil qiyamah. Allahumma tepuk tangan untuk Abah Miftah, semoga diberikan umur panjang berkah maslahat maut dunya dan akhirat. Matur nuwun Bah, kula pamit pun disangoni. Sumpah ambune wedhus. Matur nuwun Gus Zara banyak memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan hari ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah jadi oh, ini ada undian umroh 1 untuk teman-teman Brigade Bintang 9. Kemudian ada sepeda 2 kipas angin 1. Apa? Oh, sepeda toh. Sepeda lipat. Sepeda listrik. Itu 2. Yang 1 untuk BB, yang 1 untuk jamaah. Itu sepeda kayak gitu harganya berapa? 4,5. Saya tambahi 2 untuk jamaah. Tambah 2. Berarti untuk jamaah 3, untuk BB 1. Cara ngundine pripun? Niki umroh. Sepeda 1 untuk BB.
Iki malah kaya cah cilik dolan kaya ngono iki lho. Cemplon dadi klepon. Jadi satu sepeda dulu, sepeda untuk jamaah kan 3, 1 untuk jamaah, Bib. Yang bisa menjawab pertanyaan ngacung, bisa jawab, tak kasih. Wih, sapa ora to? Oh, yang sepeda pertama untuk anggota. Atas nomor atau nama yang mendapatkan sepeda atas nama Edi Pundong. Edi Pundong. Yaudah, untuk sekarang umroh aja ya. Umroh BB soalnya. Nomor iya. Nomornya kira 99. Yang mendapatkan hadiah umroh untuk BB, anggota BB 9 nomor 99 atas nama Aldi Chandra Wijaya. Kalau untuk jamaah berarti ini dijawab pertanyaan. Yang satu caranya pripun? Berarti sepedanya ke jamaah telu, dari sini 1 tambah saya dari 2, dari saya 2. Satu sepeda. Pertanyaan, sebutkan nama komandan Laskar Arafat. Saya rujuk Gus Jaroh. Wedok. Mana? Ya, yang mana? Ya, itu. Ayo maju Mbak, yang hitam itu, ayo. Namanya siapa, Bu? Mbak. Namanya siapa? Assalamualaikum, namanya Isna. Isna. Oh. Isna itu, Isna apa Asna? Isna ini berarti yang kedua. Wahid Isna ini. Yang kedua. Berarti ya, yang kedua. Oh. Sudah punya istri? Suami? Belum. Sebutkan nama komandan Laskar Arafat. Pak Yanto. Bener Pak Yanto? Ya, enggak. Rumahnya di Jejeran. Rumahnya di Jejeran? Iya. Kok kamu hafal Pak Yanto? Kamu punya perasaan apa dengan Pak Yanto? Saya sering lewat rumahnya. Oh, kamu Oh, cah gawan bayi kayak. Ya wes Pak Yanto. Sepeda pertama untuk Mbak Isna. Makasih. Sekarang tak kasih pilihan. Pilih sepeda apa pilih foto sama Habib Zaidan? Kalau dua-duanya boleh nggak? Kalau dua-duanya nggak apa-apa, tapi kamu jadi ketiga untuk Gus Jaroh. Iya. Ketiga. Yang ketiga apa? Yang keempat maksudnya? Oh, yang keempat. Ya, terima kasih Mbak Isna. Sepeda 1. 2 sepeda dari Miftah. Ini sudah. Yang butuh sepeda ngacung. Gus Jaroh ditunjuk di yang mana? Yang mana? Laki 1, perempuan 1. Laki 1, perempuan 1.
Sedulur Gus Miftah satu. Yang cowok satu Gus. Sing sepuh. Kayak bakal apa kayak? Kaos. Hah? Oh enggak, itu yang pakai rompi itu. Kowe ndang loncat. Kowe biasanya loncat karo gondol kulkas iso kok. Ya sudah, itu satu, sama sedulur Gus Miftah tadi itu satu, 2 sepeda. Silakan, nanti itu dari saya. Bapak yang saya muliakan, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di dunia dan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku dambakan. Berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermarifat kepadamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada semua pemenang dimohon ke atas panggung dan dengan segala hormat kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman untuk berkenan menyerahkan hadiah umroh kepada yang untuk malam hari ini. Silakan untuk menuju ke atas panggung untuk menerima penyerahan hadiah baik umroh ataupun juga sepeda listriknya. Kemudian untuk yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda listrik, dengan segala hormat pula kepada Gus Miftah untuk bisa menyerahkan kepada yang bersangkutan. Untuk sepeda dari BB9 ke Mbak Isna yang menyerahkan Habib Zaidan. Sini Mbak, sini. Yang menyerahkan Habibnya. Sini Mbak Isna, sini. Acara selanjutnya adalah penyerahan mahar dari Habib Zaidan kepada Isna. Kita saksikan acara yang sakral ini. Mahar adalah simbol nafkah dari suami kepada istri. Semoga keduanya dipersatukan sebagaimana Allah persatukan Ipin dan Upin. Makasih Mbak Isna. Yang 2 dari saya tadi, yang ngasih Gus Zaro saja. Yang 2 sepeda dari saya, yang ngasih Gus Zaro. Ya, demikianlah penyerahan door prize ataupun pemenangan undian berhadiah sepeda listrik dan juga umrah di malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan segala hormat sebelum mahalul qiyam, dengan segenap kerendahan hati dan juga dengan segala hormat kepada Kiai Haji Miftah